Halo Sobat Nusantara, selamat datang di podcast Suara Kita. Walaupun hari ini layar kita terbagi menjadi 5 kotak kecil karena kita lagi di lokasi yang berbeda-beda, semangat kita tetap menjadi satu. Aku Syarif, sedang di Jakarta dan sudah terhubung secara virtual ada Kak Afif, Kak Pipit, Kak Yusmaya, dan Kak Safrin. Apa kabar semuanya? Kabar Alhamdulillah. baik, Mas Arif. Wah, salam sehat buat semuanya dimanapun teman-teman berada. Keren sekali hari ini kita mau ngobrolin soal visualisasi bangsa nih. Kita mau membayangkan wajah Indonesia dari sudut pandang tempat kita berpijak sekarang. Biar rasa cinta tanah air kita itu semakin terasa nyata. Kak Afif, kamu lagi di lokasi yang cukup jauh kan dari saya? Apa yang sedang kamu lihat di sana, Kak Afif? Iya nih, Mas Arif. Kebetulan aku lagi ada di pantai yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan ya. Sekarang aku berdiri di sini melihat landscape Indonesia itu yang sangat indah. Visualisasiku itu tentang bangsa Indonesia ini, Indonesia punya alam yang indah dan kita harus bisa menjaganya sih. Dan itu membuat saya bangga bahwa di Indonesia ini. Gitu sih Mas Arif. Oke, Indonesia cantik sekali. Seger itu kelihatannya di sana ya. Segar sekali Mas Arif. Mantap. Selanjutnya saya pengen tahu cerita dari Kak Pipit. Ini kayaknya berbeda jauh sama kondisi dari Kak Afif. Kak Pipit, Ya, ya gimana Kak Pipit? Apa yang bisa kamu visualisasikan dari tempatmu berpijak sekarang, Kak Pipit? ya Mas, kalau saya kan posisinya lagi di Jakarta ya. Kalau aku dengar cerita Mas Afif tadi yang jadi pengen ke pantai juga ya karena perlawanan sama kondisi yang aku hadapi sekarang gitu. Apalagi di tengah kota yang ramai, terus juga yang aku temuin banyak orang dari Sabang sampai Merauke yang asal atau dari asal yang berbeda-beda, banyak orang perantauan juga, bahkan asal muasal mereka tuh dari berbagai macam daerah. Nah, dari sini visualisasi Indonesia bagi aku yaitu keberagaman. Yang aku lihat orang-orangnya itu dari berbagai latar belakang yang berbeda. Terus juga Indonesia itu jadinya kayak lukisan besar yang disusun dari potongan kecil yang berbeda warna. Dan kalau disatuin itu menjadi sangat indah. Dan perbedaan itu bahkan bukan menjadi suatu masalah. Itu malah menjadi suatu kekayaan tersendiri bagi Indonesia karena Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap jadi satu. Di sana berarti banyak masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Bahasa daerah masing-masing juga Betul, banyak di sana ya. Berarti Kak betul Pipit ya. sekali, betul sekali Mas. Kita disatukan menggunakan bahasa Indonesia. Indonesia. Itu tadi wah, luar biasa ya keanekaragaman kita di sana. Oke, menarik sekali cerita dari Kak Afif dan juga Kak Pipit ini. Perbedaan itulah yang membuat kita itu menjadi semakin kuat. Nah, selanjutnya kalau dari Kak Yusmaya, ini lihat-lihatnya semacam di museum kali ya. Dari perspektif sejarah ya, gimana nih kamu memvisualisasikan bangsa kita meskipun kita lagi berjauhan seperti ini, Kak Yusmaya? Oke, kebetulan banget nih aku juga lagi ada di museum, jadi bisa sekalian belajar sejarah. Jadi kalau aku, meskipun raga kita nggak di satu ruangan yang sama, aku membayangkan sebuah akar. Bayangin sebuah pohon beringin raksasa yang akarnya menembus sampai seluruh pulau. Visualisasi aku adalah para pejuang kita yang dulu nggak kenal pas aku dengar lagu kebangsaan, rasanya ada getaran yang sama. Sejarah itu yang bikin kita tetap satu frekuensi, meski kota kita berbeda-beda. Luar biasa. Jangan melupakan sejarah ini kata kuncinya ya. Kita dikatkan Benar. rasa yang sama, sejarah yang sama, hingga sampai saat ini kita memiliki tujuan yang sama, menjaga kesatuan NKRI. Begitu Kak Yusmaya ya? Benar banget. Oke, ini deh. Sekarang selanjutnya dari Kak Safrin, aku pengen lihat dari kamu visualisasi seperti apa yang bisa kamu gambarkan. Nah, kalau tadi kan dari masa lalu ya. Sekarang aku mau nambahin dari sisi masa depan. Visualisasiku adalah jaringan. Seperti yang kita tahu sekarang, semua orang terhubung dengan teknologi. Ini adalah visualisasi Indonesia masa depan, yaitu anak muda yang melek teknologi, kreatif, bijak dalam bersosial media, tapi tidak lupa identitasnya dan tetap cinta tanah air.
luar biasa ya. Ini pandangan-pandangan yang visioner ini ya. Keren, Betul. keren Kak Safrin. Ada tambahan Kak Safrin? Cukup sih. Oke, Menurut aku gitu, siap. Mas. Oke, kalau yang tadi Kak Yusmaya itu flashback ke belakang, Kak Safrin ini lebih visioner ke depan. Apapun itu kondisi saat ini kita harus bisa adaptif. Di era digitalisasi kita harus tetap bisa adaptif ya di situ teman-teman semuanya. Tapi dengan tidak melupakan sejarah. Begitu kata kunci yang aku tangkap dari Kak Yusmaya sama Kak Safrin. Luar biasa, ternyata cinta tanah air itu soal rasa, bukan soal jarak. Walaupun saat ini kita di tempat yang berbeda, frekuensi kita tetap sama. Jadi boleh dong kasih satu pesan singkat buat Sobat Nusantara di luar sana. Selanjutnya pesan singkat yang pertama dari Kak Afif, silahkan. Oke, kalau dari aku sih Indonesia itu indah ya. Kita harus bisa menjaga kelestarian alamnya sehingga anak cucu kita nanti bisa menikmati keindahan alam di Indonesia ini. Dan kita harus bangga jadi bagian dari Indonesia. Luar biasa, bangga sekali. Indah, Indonesia itu indah, betul. Jangan sampai kita kotori, jangan sampai kita rusak, jaga untuk anak cucu kita. Saya sepakat dengan Kak Afif. Selanjutnya dari Kak Pipit, pesan singkat apa yang akan kamu sampaikan ke Kak Pipit? Mohon maaf, di-unmute dulu Kak Kalau Pipit. dari Oke, kalau ya. dari saya yaitu hargai perbedaan yang ada di sekitar kita, hargai semua orang yang kita temui, sekecil apapun perbedaannya, kita harus saling menghargai dan menghormati, karena kita Indonesia adalah satu. Karena kita adalah satu, perbedaan itu yang membuat kita menjadi kaya. Oke, terima kasih Kak Pipit atas pesan singkatnya. Selanjutnya dari Kak Yusmaya, silahkan. Oke, kalau dari aku, jangan lupakan jejak perjuangan orang-orang sebelum kita. Karena kemerdekaan dan kehidupan yang kita nikmati saat ini merupakan hasil dari pengorbanan mereka. Betul, luar biasa. Oke, sangat mengena di hati Kak Yusmaya, jangan melupakan sejarah. Terakhir dari Kak Safrin, silahkan pesan singkatnya. Kalau dari aku, teruslah berkarya dimanapun kamu berada dan dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang, jangan nanti-nanti. Setuju, saya sangat setuju. Mantap Sobat Nusantara, itulah Indonesia. Luas secara geografis tapi sangat dekat di dalam doa dan hati kita. Terima kasih pada Kak Afif, Kak Pipit, Kak Yusmaya, dan Kak Safrin sudah meluangkan waktunya secara virtual. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mencintai Indonesia. Dari Dimanapun kita Kita berada. Sampai jumpa kawan-kawan. Terima kasih. Salam sehat.